Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kelly dengan NPM 244200 dan kode kelas agama Buddha 1BUMQ. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali atau merangkum dua video yang telah saya tonton mengenai karma dan kelahiran kembali yang dibawakan oleh Biku Tamo dan almarhum Bapak Cornelis Wowor. Sebelum kita mengenal lebih lanjut ataupun lebih dalam mengenai karma dan kelahiran kembali, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu karma. Karma sendiri berasal dari bahasa Sanskerta ataupun kama dari bahasa Pali, yakni perbuatan ataupun tindakan. Karma sendiri berasal dari 3 pintu, yaitu pikiran ataupun wano, ucapan ataupun waci, dan juga jasmani ataupun kaya. Karma sendiri didasari oleh kehendak ataupun cetana. Masih dalam konteks karma, kita mengenal yang adanya wipaka. Sebelumnya telah saya jelaskan, karma adalah perbuatan tindakan. Dan wipaka artinya buah yang muncul pada pohon sebagai akibat atau hasil. Maka jika kita hubungkan satu sama lain, maka ini dapat diartikan sebagai hukum sebab dan akibat. Apabila kita melakukan karma yang baik, maka akan menghasilkan atau berbuah karma yang baik juga. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan hal yang buruk ataupun karma buruk, kita akan mendapatkan akibat yang buruk juga. Yang selanjutnya yaitu penyebab munculnya karma. Karma sendiri dibagi menjadi 2, yaitu karma baik atau perbuatan baik dan karma buruk maupun perbuatan buruk. Karma baik ataupun perbuatan baik didasari oleh 3 akar baik, yaitu aloba, yaitu ketidakserakahan atau tidak serakah, adosa, ketidakbencian ataupun tidak membenci, dan amoha, yaitu kebijaksanaan. Karma buruk maupun perbuatan buruk juga didasari oleh 3 akar kejahatan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Masuk ke dalam jenis-jenis karma. Karma dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu karma baik atau kusala karma dan karma buruk ataupun akusala karma. Kemudian berdasarkan saluran terjadinya atau asal terjadinya karma itu dapat dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu karma melalui pikiran, yaitu manokama, melalui perbuatan jasmani, kaya kama, dan juga berdasarkan ucapan ataupun waci kama. Hingga saat ini, masyarakat umum mengenal bahwa karma merupakan hal yang buruk ataupun negatif. Padahal dalam konteks agama Buddha, karma sendiri merupakan hal yang netral, di mana karma baik dapat menghasilkan buah yang baik dan karma buruk menghasilkan buah yang buruk. Sebagai contoh, apabila kita selalu berdana, membantu orang, ataupun lain sebagainya, itu merupakan karma baik. Dan suatu saat, baik itu saat ini, di kelahiran kembali, ataupun di kehidupan selanjutnya, kita akan mendapatkan buah dari karma tersebut. Tidak hari ini, tidak sekarang, itu akan berbuah di saat tertentu. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan hal yang buruk seperti mencuri, membunuh, berucap kasar, omong kosong, dan lain sebagainya, maka di kehidupan selanjutnya, kita akan mendapatkan buah yang buruk. Tidak harus kehidupan selanjutnya, baik itu kehidupan saat ini, di mana saatnya karma itu akan berbuah, disitulah ia akan memberikan efeknya bagi kita sebagai umat. Pada dasarnya kita mengenal karma merupakan hasil dari perbuatan maupun tindakan. Namun, tidak hanya itu, karma dapat berasal dari pikiran maupun ucapan. Sebagai contoh, apabila kita memiliki niat yang baik, hanya berdasarkan niat saja, itu merupakan karma yang baik. Contohnya, apabila kita memiliki niat untuk membantu orang, tetapi belum kita lakukan, itu merupakan contoh karma baik. Kemudian sebaliknya, apabila kita memiliki niat untuk tidak menolong, ataupun kita mengumpat dalam hati, itu merupakan salah satu contoh karma yang buruk. Jadi, karma tidak hanya berasal dari perbuatan, ia dapat berasal dari pikiran maupun ucapan, baik itu yang tidak dapat dilihat maupun yang dapat dilihat. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kehidupan setelah kematian? Dalam agama Buddha, ini dikenal sebagai kelahiran kembali atau punarbawa. Punarbawa berasal dari bahasa Pali yang terbagi menjadi 2 kata, yaitu puna yang berarti lagi ataupun kembali, dan bawa yang artinya proses menjadi ada ataupun kelahiran.
Jadi, jika digabung ataupun secara harafiah, punabawa adalah kelahiran kembali, proses menjadi ada lagi, ataupun tumimba lahir, di mana proses ini merupakan akibat dari karma atau perbuatan dalam kehidupan yang sebelumnya. Kelahiran kembali merupakan hasil dari perbuatan atau karma kita dalam kehidupan sebelumnya. Sehingga dalam kehidupan kita saat ini merupakan hasil atau perbuatan kita di kehidupan masa lampau. Dalam konsep Buddhis, ada namanya 31 alam kehidupan, di mana 26 alam surga, 1 alam manusia, dan juga 4 alam neraka, ataupun alam bawah. Hal ini merupakan pembagian alam-alam yang dapat menentukan kelahiran kembali kita akan bertempat di mana. Sebagai contoh, apabila kita terlahir sebagai manusia, ini merupakan salah satu contoh alam surga, tetapi dalam alam surga manusia ini kita dapat merasakan kebahagiaan, tetapi dalam hal yang sama kita juga dapat merasakan kesedihan. Apabila kita melakukan karma yang baik, kita akan dapat terlahir di 26 alam kehidupan dan alam manusia. Kemudian apabila kita melakukan hal yang buruk, itu dapat berakibat kita akan lahir kembali di 4 alam bawah ataupun alam neraka. Proses kelahiran kembali berdasarkan perbuatan karma dapat kita kenal sebagai janaka karma, yaitu karma yang mengondisikan kelahiran kembali suatu makhluk di alam kehidupan ataupun alam tertentu dan dalam kondisi tertentu berdasarkan karma yang telah kita lakukan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karma baik dapat terlahir di alam surga dan karma buruk dapat terlahir di alam neraka.